Di puncak lereng Long Peak, Amerika Serikat, ada sebuah pohon raksasa yang konon sudah ada sejak Columbus mendarat di San Salvador. Begitu besarnya pohon itu sehingga diperlukan lebih dari 10 orang bergandengan tangan untuk dapat memeluk pohon itu. Dan pohon itu konon pernah disambar petir puluhan kali, diserang badai ratusan kali, dan dilanda longsor salju ribuan kali. Namun pohon itu tidak bergeming, tegak menjulang gagah. Namun kalau saudara punya kesempatan untuk pergi ke tempat di mana pohon itu berada, maka saudara hanya akan menemukan reruntuhan dari pohon tersebut. Hanya ada puing-puing kayu. Pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan pohon yang gagah perkasa, yang umurnya sudah ratusan tahun, yang tidak mempan disambar petir, tidak goyang oleh badai, tidak goyah oleh longsor salju, kini tinggal puing-puing kayu saja? Ternyata pohon itu roboh karena digerogoti oleh rayap-rayap yang sangat kecil. Dan tidak seperti badai salju yang menyerang pohon itu dari luar, rayap itu memakan pohon itu dari dalam, sedikit demi sedikit. Dan akhirnya pohon yang gagah perkasa itu pun roboh menjadi puing. Pagi ini saya akan membahas satu jenis rayap kehidupan yang tidak kalah berbahayanya dengan rayap-rayap kecil yang memakan pohon tadi. Rayap kehidupan ini kelihatannya mungkin kita anggap tidak berbahaya, namun dia mampu merobohkan seseorang yang sangat kuat sekalipun. Rayap itu bernama khawatir. Saya percaya kita semua tahu siapa dia. Bahkan ada yang mencintai khawatir itu tanpa disadari. Ada orang yang suka khawatir dan menjadi lebih stres kalau disuruh untuk jangan khawatir. Karena di bawah sadar mereka bahwa mereka menikmati dan menyukainya. Satu survei diadakan kepada 2.000 orang dan ditanyakan kepada mereka apa yang mereka khawatirkan. Dan jawabannya sangat beragam. Ada yang khawatir dengan penampilannya, ada yang khawatir mereka tidak menjadi orang tua yang baik. Ada yang khawatir bahwa pasangannya nanti tidak mencintai dia lagi. Ada yang khawatir mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang mereka sukai. Yang sudah bekerja mereka khawatir mereka akan dipecat. Ada yang khawatir dengan hutang yang mereka belum tentu bisa bayar. Ada yang khawatir bahkan hanya karena ada kerutan di wajahnya. Ada yang khawatir menjadi tua, ada yang khawatir mereka akan sakit, dan kekhawatiran mereka beraneka ragam, tetapi mereka mempunyai satu kesamaan. Hampir setengah dari mereka mengatakan mereka tidak bahagia oleh karena kekhawatiran yang mereka rasakan. Kata khawatir ini berasal dari bahasa Inggris worry, diambil dari bahasa Anglo-Saxon yang kuno, yang artinya dicekik. Jadi setiap kali kita khawatir, sebenarnya kita sedang dicekik dan diseret keluar dari kenikmatan hidup. Khawatir barangkali salah satu pekerjaan yang sering kita lakukan, yang sama sekali tidak memberikan manfaat kepada kita. Seorang yang bernama Vance Havner, dia mengatakan bahwa khawatir itu seperti seseorang yang duduk di atas kursi goyang. Dia memberikan kita sesuatu untuk kita kerjakan, tetapi sama sekali tidak membawa kita kemana-mana. Atau dengan kata lain, Anda tidak mendapatkan manfaat sama sekali dari perasaan khawatir yang kita lakukan. Tidak heran Yesus mengatakan di dalam Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dari jalan kehidupanmu? Hidup kita tidak akan bertambah baik dengan khawatir, bahkan sebaliknya. Seperti rayap yang kecil yang bekerja dengan perlahan dan tidak menyakitkan. Bahkan mungkin kita tidak merasakan secara saat itu juga. Artinya kita tidak akan perlu harus ke dokter setiap kali kita khawatir. Namun kalau rasa khawatir itu sudah menjadi kebiasaan kita, dilakukan terus-menerus, maka dia akan menjadi rayap-rayap yang akan merobohkan kita seperkasa apapun kita. Seorang dokter bernama Alexis Carrel, dia adalah seorang dokter yang mendapatkan hadiah Nobel di bidang ilmu kedokteran. Dan dia katakan pengusaha yang tidak dapat mengatasi kesedihan hati, mereka akan mati muda. Oleh karena dokter itu banyak menemukan pengusaha-pengusaha yang khawatir di dalam bidang pekerjaannya. Dan dia katakan bukan hanya pengusaha, tetapi juga ibu rumah tangga, juga profesional, bahkan tukang batu. Kalau dia merasa khawatir di dalam hidupnya. Dr. O.F. Gober, kepala rumah sakit dari Santa Fe Hospital Association, dia mengatakan bahwa 70%
dari pasien sebetulnya dapat menyembuhkan dirinya sendiri jika mereka bebas dari rasa ketakutan, rasa kesedihan. Dan jika mereka bisa mengatasi kesedihan dan ketakutan dan kekhawatiran mereka, maka mereka bisa sembuh dari penyakit-penyakit seperti penyakit pencernaan, borok usus, sakit jantung, insomnia, sakit kepala, dan kelumpuhan. Dan ini adalah sebuah hasil penelitian. Dr. Joseph Montague, dia mengarang sebuah buku How to Overcome Nervous Stomach Trouble. Kita sering berpikir bahwa sakit mah itu terjadi karena apa yang kita makan. Mungkin kita makan makanan yang salah. Dan menarik sekali Dr. Joseph Montague mengatakan bahwa kita tidak sakit mah karena apa yang kita makan, tetapi sesuatu yang memakan kita. Apa yang memakan kita? Itulah rayap-rayap kehidupan, kekhawatiran, ketakutan, dan kesedihan. Dr. Alvarez, dia adalah seorang dokter yang sangat terkenal dari Mayo Clinic. Dia katakan bahwa dia mendapati pasiennya seringkali yang menderita borok, dan boroknya itu seringkali mengganas dan mereda sesuai dengan naik dan turunnya emosi dari pasien yang bersangkutan. Jadi kalau pasiennya itu sedang senang, maka dia lihat bahwa penyakit boroknya mereda. Dan jika pasiennya sedang marah, emosi, sedang sedih, sedang khawatir, maka boroknya kemudian mengganas. Dan lebih jauh Dr. Alvarez mengatakan bahwa ada 15.000 orang pasien yang sakit mah, sebetulnya 80% bukan karena penyakit fisik, tetapi disebabkan oleh karena ketakutan, kesedihan, kebencian, sifat egois, dan ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kenyataan hidup di dunia ini. Dokter yang lain, seorang dokter Edward Podolsky, yang dia menulis sebuah buku Stop Worrying and Get Well. Sangat menarik. Judul-judul di dalam buku itu bisa kita baca adalah salah satunya dia katakan apa yang khawatir bisa lakukan terhadap jantung Anda. Kemudian darah tinggi yang disebabkan oleh karena rasa khawatir. Kemudian dia katakan bahwa penyakit rematik itu bisa disebabkan oleh karena khawatir. Lalu judul yang lain dikatakan khawatir lebih sedikit demi perut Anda. Lalu kemudian ada lagi judulnya khawatir dan tiroid. Lalu kemudian orang sakit kencing manis yang suka khawatir. Jadi dari bab-bab judul buku ini sangat jelas menceritakan kaitan hubungan antara khawatir dengan penyakit-penyakit yang berbahaya yang dialami oleh manusia zaman sekarang. Semakin banyak kita khawatir, semakin banyak penyakit akan menyerang kita. Kemudian ada satu penelitian kepada 500 pasien di British Clinic mendapati bahwa sepertiga daripada masalah penglihatan mereka itu sebetulnya disebabkan oleh karena emosi daripada pasien yang bersangkutan. Satu survei yang lain mengatakan diadakan kepada 5.000 murid di universitas menunjukkan bahwa mereka yang khawatir, murid-murid yang khawatir justrulah murid-murid yang mendapatkan angka yang lebih rendah. Kita tahu banyak murid-murid sekolah di Jepang yang bunuh diri karena mereka khawatir tidak bisa bersaing dalam sekolahnya. So sekarang begitu mengerikannya. Padahal kita pikir stres adalah hal yang sederhana. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengatasi rasa stres, mengatasi rasa khawatir yang kita alami dari waktu ke waktu? Saya ingin memperkenalkan satu tokoh yang sangat luar biasa. Namanya adalah William Osler. Dia adalah seorang dokter yang sangat terkenal di abad yang ke-18. Dia adalah seorang pendiri dari sekolah kedokteran yang terkenal di dunia, yaitu Hopkins School of Medicine. Saya percaya kita semua mengetahui akan sekolah kedokteran ini. Dia mendapatkan anugerah pangkat kedokteran tertinggi dari kerajaan Inggris. Dia mendapatkan panggilan Sir di depan namanya. Dia adalah seorang profesor dari 4 universitas yang terkenal di dalam kerajaan Inggris. Dan ketika dia meninggal, maka riwayat hidupnya itu diterbitkan dalam 2 buku yang besar. Saudara tahu, buku yang berisi riwayat hidupnya itu berjumlah 1466 halaman. Ketika ditanya apa rahasia kesuksesannya, apa yang membuat dia bisa menjadi orang yang begitu terkenal, lalu dia menjawab bahwa rahasia hidupnya
Kesuksesan hidupnya dimulai pada saat dia membaca satu kalimat yang ditulis oleh Thomas Carlyle yang berbunyi, kurang lebih artinya adalah, urusan kita bukan melihat sesuatu yang jauh di depan, tetapi untuk melakukan sesuatu yang jelas kelihatan di tangan kita. Betapa sering dalam hidup kita lebih banyak waktu kita gunakan untuk mengkhawatirkan masalah-masalah tidak jelas yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara kita khawatir, kita lalai mengerjakan pekerjaan-pekerjaan atau kenikmatan hidup yang sudah jelas di depan tangan kita. Jadi nasihat dari dokter itu adalah, jangan pusing dengan sesuatu yang belum pasti, yang masih ada jauh di depan. Mari kita nikmati dan selesaikan masalah yang ada di depan mata kita. Jadi daripada saudara memusingkan apakah saudara bisa sampai kepada satu tujuan atau khawatir dengan halangan-halangan yang mungkin akan muncul di sepanjang perjalanan kepada tujuan, maka menurut dokter itu lebih baik kita mengayunkan langkah kita pada hari ini menuju kepada tujuan dan menikmati seluruh perjalanan kita menuju ke tujuan. Jadi harus kita selesaikan. Yang harus kita pikirkan adalah masalah kita pada hari ini. Bukan kemarin, bukan masa yang akan datang, tetapi pada hari ini. Itu sebabnya di dalam Matius 6 ayat ke-34 Tuhan mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Masalah yang kita khawatirkan besok belum tentu terjadi. Dan kita telah kehilangan kesempatan untuk menikmati hidup kita pada hari ini. Jadi, nasihat yang diberikan oleh dokter yang terkenal itu, nasihat yang diberikan oleh Yesus Kristus adalah mari kita hidup untuk hari ini. Nikmati kehidupan pada hari ini. Selesaikan masalah kita pada hari ini. Urusan besok, masalah besok, kita selesaikan pada saat tiba waktunya. Itu sebabnya di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya berdoa, dan di dalam salah satu kalimat dikatakan, berikanlah kami rejeki pada bulan ini, atau berikanlah kami rejeki pada minggu ini. Tidak. Yesus ajarkan, berikanlah kami rejeki pada hari ini. Dan pada saat kita hidup pada hari ini, kita juga belajar untuk bergantung kepada Tuhan. Yesus ingin kita menikmati rejeki kita pada hari ini. Menikmati mana pada hari ini. Jangan terus khawatir besok mana turun gak ya? 40 tahun mana turun setiap hari. Kecuali hari Sabat. Tetapi 2 porsi pada hari Jumat. 40 tahun Tuhan memelihara umatnya, bangsa Israel. Mengajarkan bangsa Israel untuk tidak perlu khawatir akan hari besok. Karena Tuhan akan memelihara mereka. So sekarang kalau saudara bayangkan ada satu bank yang mau memberikan kepada saudara uang setiap hari $86.400 setiap hari. Dan tidak boleh ditabung dan harus dihabiskan pada hari itu juga. Setiap malam bank akan menghapus sisa uang yang kita tidak pakai. Apa yang kira-kira kita akan lakukan? Tentu kita akan habiskan setiap sen dari uang yang diberikan setiap hari. Saudara sekalian, masing-masing dari kita, apakah dia orang miskin, orang kaya, presiden, rakyat biasa, mempunyai jumlah waktu yang sama. Diberikan oleh satu bank yang namanya waktu kepada kita, dan jumlahnya adalah 86.400 detik. Setiap malam waktu akan berlalu, Anda pakai atau tidak pakai, maka waktu itu akan habis. Apakah kita gunakan dengan tepat atau kita sia-siakan, waktu akan berlalu. Apakah kita gunakan untuk hal yang positif atau Anda hanya duduk melamun saja, waktu akan berlalu. Apakah kita menikmatinya dengan sukacita atau terus berkeluh kesah sepanjang hari, maka itu adalah pilihan kita. Namun waktu yang sudah berlalu tidak akan dapat kembali lagi, bahkan 1 detik pun. Semua akan berlalu dan kita tidak bisa mengulanginya kembali. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita akan menggunakan waktu kita? Tidak heran kata
Sekarang, hari ini, sekarang, present, itu dalam bahasa Inggris artinya sama dengan hadiah. Waktu adalah hadiah Tuhan bagi kita untuk kita nikmati. Di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-24 dikatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorak dan bergembira di dalamnya. Apapun yang kita rasakan pada hari ini, kita mau bersuka cita, kita mau bersedih, waktu akan berlalu. Kalau kita mau menjadikan hari-hari sebagai hadiah Tuhan bagi kita, bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan ciptakan untuk kita, maka kita akan menggunakannya untuk bersuka cita dan untuk memuliakan nama Tuhan. Tips yang kedua yang saya bisa berikan adalah menghitung berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika kita ingat akan berkatnya, maka kita cenderung untuk tidak khawatir dalam hidup kita. Dengan ilmu teknologi yang begitu maju, namun tidak ada seorang pun saintis, ahli ilmu pengetahuan, yang mampu menciptakan sebuah kecerdasan buatan yang dapat menyamai kemampuan otak manusia. Otak manusia tidak saja mampu berpikir, bernalar, tetapi juga Tuhan lengkapi dengan zat kimia yang bisa membuat kita merasa senang, sedih, bahagia, dan jatuh cinta. Dan itu tidak pernah dimiliki oleh komputer secanggih apapun. Belum ada komputer yang bisa merasa jatuh cinta. Itu sebabnya setiap kali kita bangun tidur, setiap pagi berterima kasih kepada Tuhan atas otak yang sudah Dia ciptakan untuk kita, sehingga kita bisa menikmati hidup dengan perasaan bahagia. Jantung memompa darah, mengantarkan makanan dan oksigen sehingga kita bisa hidup. Jantung bekerja dan tidak pernah berhenti, saudara sekalian, mulai dari perut ibu kita sampai detik ini. Tidak pernah mogok, tidak pernah pegal, tidak pernah istirahat. Jantung Anda minta istirahat 5 menit saja, maka kita akan beristirahat selama-lamanya. Setiap pagi, begitu kita bangun tidur, mari kita berdoa bersyukur kepada Tuhan atas jantung kita. Kita tahu HP kita sekarang dilengkapi dengan kamera yang super canggih. Ada yang bisa mengambil foto hanya dengan cahaya 1 lilin. Kita terkagum-kagum, tetapi kita lupa bahwa mata kita dari zaman Adam dan Hawa sudah dapat melihat dengan cahaya 1 lilin. Dan kita tidak pernah berterima kasih dan kagum kepada pencipta kita. Zaman dahulu, saya masih pernah memakai kamera yang hitam putih. Masih pernah menonton acara TV hitam putih. Teknologi modern menghasilkan kamera berwarna, TV berwarna. Zaman dulu saya masih memakai kamera yang harus diatur fokusnya. Kalau tidak, gambar akan menjadi kabur. Dan sekarang sudah begitu cantik, autofokus. Kita tinggal jepret saja. Dan kita begitu kagum dengan teknologi-teknologi lensa yang begitu canggih. Tetapi kita lupa bahwa mata manusia sejak zaman dahulu sudah autofocus. Sejak zaman dahulu sudah berwarna. Kita tidak pernah melihat hitam putih, bahkan dari sejak zaman Adam dan Hawa. Setiap pagi bangun tidur, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas mata kita yang diciptakan dengan sangat luar biasa. Saudara bisa meneruskan akan list syukur kita kepada Tuhan atas semua yang Tuhan berikan kepada kita. Kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Mazmur 139 ayat 14 katakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. So sekarang kalau kita menyadari bahwa kita diciptakan dengan luar biasa, bahwa tubuh kita adalah tubuh yang ajaib, maka kita tidak akan pernah khawatir dengan hal-hal yang bersifat materi. Ada satu buku yang sangat luar biasa, berjudul I Wanted to See. Ini buku yang sudah sangat lama. Ditulis oleh seorang wanita yang bernama Bogild Daud. Saya sangat kagum dengan wanita itu. Dia adalah seorang wanita yang hampir buta selama setengah abad. Dia hanya bisa melihat dengan satu mata, dan mata itu pun hampir tertutup oleh selaput, tinggal segaris. Sehingga kalau dia membaca buku, dia harus menyentuhkan buku itu sampai kena bulu matanya. Dan walaupun demikian, dia tidak ingin dikasihani, dia tidak ingin diistimewakan. Jadi waktu kecil kalau dia mau main jingkak-jingkak dengan teman-temannya, maka dia pada malam hari, dia akan datang, dia akan
mulai perlahan-lahan melihat akan garis-garis yang ada di bawah tanah, sehingga dia bisa menghafal bagaimana cara dia harus melompat dan berapa jauh. Walaupun hanya dengan satu mata, dia berhasil meraih 2 gelar, BA dari Universitas Minnesota dan MA dari Universitas Columbia. Kemudian dia mengajar di dusun Twin Valley, Minnesota, menjadi guru besar jurnalistik dan sastra di Augustina College. Seorang yang sangat luar biasa. Dia mengajar, dia memberikan ceramah selama 13 tahun lamanya. Dan di tahun 1943, di usia 50 tahun, ada satu teknologi yang memungkinkan dia untuk menjalankan operasi supaya matanya bisa melihat lebih sempurna. Dan itu dilakukan di Mayo Clinic. Dan setelah operasi selesai, operasi itu berjalan dengan sukses, dan sekarang dia bisa melihat 40 kali lebih jelas. Dan di dalam bukunya dia ceritakan pada saat pertama kali dia membuka matanya. Dan saat dia ceritakan dia sedang mencuci piring. Lalu dalam bukunya dia katakan, saya bermain dengan buih sabun yang ada di bak cuci. Tangan saya masukkan ke dalamnya untuk mengambil bola-bola kecil buih sabun tersebut. Dan dikatakan bola-bola kecil itu saya angkat melawan cahaya. Dan kelihatan tiap bola itu bagaikan pelangi-pelangi kecil dengan warna yang beraneka ragam dan cemerlang berkilauan. Dan ketika saya memandang keluar jendela dapur, saya dapat melihat burung-burung gereja yang mengepakkan sayapnya yang berwarna abu-abu kehitaman dan terbang menembusi akan hujan salju yang sedang turun. Lalu kemudian bukunya ditutup dengan kalimat, Bapa kami yang di surga, saya mengucap syukur di hadirat-Mu. Saya sangat berterima kasih atas semua anugerah-Mu yang begitu sempurna. Sayang sekali kita punya mata yang utuh, tetapi seringkali kita memilih untuk tidak menggunakannya untuk menikmati alam yang Tuhan ciptakan kepada kita. Kita lebih memilih untuk mengkhawatirkan hal-hal yang masih ada di depan yang belum tentu terjadi. Dan kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan yang mengaruniakan semua keindahan hidup kepada kita. Tips berikutnya kenapa kita tidak perlu khawatir adalah karena sebuah teori yang bernama teori kemungkinan. Teori ini mengatakan bahwa 99% dari apa yang kita khawatirkan sebetulnya tidak pernah terjadi. Saudara takut naik pesawat? Saya termasuk orang yang tidak suka naik pesawat. Dan apalagi kalau ada berita pesawat yang jatuh dan koran kemudian memuatnya dengan besar-besaran, dengan memberitakan betapa banyak jumlah korban yang meninggal, maka kita menjadi takut naik pesawat. Tetapi yang kita tidak pelajari adalah bahwa setiap hari dari pagi sampai malam ada ratusan pesawat yang terbang di setiap airport. Dan ada puluhan airport di setiap negara. Dan ada ratusan negara di dunia ini. Dengan kata lain, maka kemungkinan seseorang untuk bisa jatuh naik pesawat itu adalah sangat kecil sekali. Mungkin dikatakan kita lebih mudah menjadi menteri daripada kita bisa jatuh karena naik pesawat. Jadi dalam masalah kemungkinan dikatakan, sebetulnya kita sering sekali khawatir untuk hal-hal yang tidak terjadi. Teori kemungkinan ini adalah dasar hukum bagi setiap perusahaan asuransi. Mereka tahu udah banyak dari ketakutan kita, kekhawatiran kita sebetulnya jarang sekali terjadi. Kalau semua yang kita khawatirkan itu terjadi, maka perusahaan yang pertama bangkrut adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi tahu bahwa apa yang kita khawatirkan itu sebetulnya jarang terjadi. Makanya perusahaan asuransi menjadi perusahaan-perusahaan yang kaya. Karena mereka mengambil keuntungan dari rasa khawatir kita dan rasa ketakutan kita. Dan tips yang terakhir adalah percaya kepada Tuhan. Saudara tahu bahwa Yesus juga berbicara mengenai kekhawatiran. Yesus berbicara di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 dikatakan, karena aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Janganlah khawatir dengan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja dari jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian?
Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, sesungguhnya Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Tuhan memanggil orang yang khawatir dengan kurang percaya. Coba bayangkan Anda punya anak yang berumur 8 tahun. Dan setiap hari dia akan datang kepada Anda dan bertanya, "Papa, apakah hari ini Papa ada uang untuk membeli makanan untuk kita semua?" Lalu besok dia datang lagi, dia tanya, "Papa, apakah Papa sudah punya uang untuk membayar uang sekolah saya?" Setiap hari anakmu akan datang kepadamu dan bertanya akan kemampuan Anda menjamin kelangsungan hidup mereka. Apa yang terjadi? Saya pikir papa di dunia manapun akan marah dan tersinggung karena anaknya meragukan kemampuannya untuk memelihara hidupnya. Tanpa kita sadari, kita juga sering meragukan Tuhan yang Maha Kuasa akan kemampuannya menjamin kelangsungan hidup kita. Di dalam Matius 6 ayat 31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan dan apa yang kami minum dan apakah yang akan kami pakai. Dan sangat menarik, ayat 32-nya mengatakan, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah perlu khawatir karena mereka tidak memiliki Allah yang empunya langit dan bumi dan segala isinya. Kita memiliki Allah yang di dalam Roma 8 ayat 37 mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang bahkan tidak menyayangkan untuk memberikan kepada manusia anaknya yang tunggal, yang hanya satu-satunya. Tuhan berikan itu kepada kita. Bagaimana mungkin ayat itu mengatakan bahwa Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu yang lainnya kepada kita bersama-sama dengan anaknya yang tunggal. Tuhan ingin mengatakan bahkan anaknya Dia berikan. Mengapa kita masih khawatir dengan hal-hal yang kecil, yang remeh-temeh? Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Cerita ini terjadi di sebuah kota kecil dan di kota itu mereka suka menonton sirkus. Nah, satu kali ada rombongan sirkus yang datang ke kota itu dan mengadakan pertunjukan. Semua orang suka dan datang berbondong-bondong untuk menonton akan sirkus tersebut. Nah, satu adegan yang mereka paling suka adalah adegan gajah. Nah, gajah itu kemudian keluar dengan pawang yang duduk di atasnya dan mulai berkeliling-keliling di tempat itu. Nah, kemudian satu kali panitia mengatakan, mari siapa yang berani maju ke depan. Dan tidurlah di atas jalan yang akan dilalui oleh gajah. Nanti akan diberikan hadiah oleh panitia. Lalu kemudian majulah orang-orang yang berbadan besar. Lalu mereka mulai tidur di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh gajah. Kemudian gajah yang dengan ada pawang di atasnya mulai berjalan. Lalu kemudian mulai mendekati akan orang-orang itu. Dan kemudian gajah itu mendekati orang yang pertama. Lalu kemudian gajah itu mulai mengangkat kakinya. Kakinya yang sebesar pohon itu. Lalu kemudian perlahan-lahan dia turunkan. Dan tepat di atas kepala daripada orang itu. Tinggal 20 cm, tinggal 10 cm, dan kemudian orang itu ketakutan, dan dia lari dari tempat itu. Dan begitu orang itu lari, semua yang lain ikut lari. Tetapi ada seorang anak kecil yang tetap tidak bergeming dari tempatnya. Lalu gajah itu mulai jalan mendekati anak tersebut. Lalu kemudian setelah dekat, gajah itu mulai angkat kakinya seperti tadi, dan mulai diturunkan kepada kepala daripada anak itu. Tinggal 20 cm. Tinggal 10 cm, tinggal 5 cm. Ibu-ibu yang menonton sudah berteriak, menutup mata. Tapi kemudian gajah itu mengangkat kakinya dan kemudian melewati anak tersebut. Semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Lalu kemudian mereka mulai mengurumuni anak itu setelah acara selesai. Lalu ibu-ibu mulai mengatakan, kamu anak tidak tahu mati. Kaki gajah itu begitu besar, kepala kamu begitu kecil. Kalau saja dia injak kepalamu, kepalamu akan hancur. Apakah kamu tidak takut? Lalu anak itu menjawab, mengapa saya harus takut? Pawang gajah itu adalah bapak saya. So sekalian, sungguh tragis.
Jika kita yang setiap hari berdoa dengan mengatakan, Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang mempunyai langit dan bumi dan laut dan segala isinya, emas dan perak Engkau yang punya, Maha Kuasa, Maha Pengasih. Tetapi pada waktu yang bersamaan, kita khawatir dengan hidup kita. Kita tidak percaya bahwa Allah yang mampu memelihara burung pipit itu mampu memelihara hidup kita. Dan itu adalah penghinaan kepada Tuhan. Sebab itu, mari kita ganti rasa khawatir kita dengan rasa syukur atas semua kebaikan Tuhan. Percaya bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan percaya bahwa Dia akan terus memelihara kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah siang dan malam. Ampuni kami oleh karena kami kurang percaya. Ampuni kami oleh karena kami sering khawatir dengan hidup kami. Namun kami lupa bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami dan tidak akan pernah mentelantarkan kami. Ajar kami untuk percaya kepadamu ya Tuhan dan belajar untuk bersyukur atas segala yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.